Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama aku Intan Fitri Wahyuni dalam Dialog in Economic episode 3. Senang sekali rasanya aku kembali menyapa teman-teman penonton setia Dialog in Economic pada hari ini. Dimanapun teman-teman berada, aku harap semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan, dan tentunya semangat nih teman-teman untuk selalu menonton podcast-podcast yang kami sediakan. Nah, pada episode kali ini nih teman-teman, tentunya itu tidak jauh berbeda daripada episode-episode kita sebelumnya. Namun tentunya pada kali ini kita akan menghadirkan pemateri dan juga akan mengupas tuntas materi yang gak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya. Mungkin boleh kita sapa dulu pemateri kita pada hari ini. Halo Kak. Halo Intan. Oke, mungkin aku udah nyapa nih. Mungkin boleh nih sapa dulu penonton kita nih Kak. Halo semuanya. Oke, nah jadi mungkin teman-teman semua udah pada salvok juga nih sama pemateri di sebelah aku yang tentunya sangat cantik juga dan keren juga nih teman-teman. Mungkin udah pada kepo nggak sih siapa sih nama kakaknya dan gimana sih kakak ini sebenarnya? Mungkin langsung aja nih Kak, boleh perkenalan sedikit dulu nih kepada teman-teman kita di sana. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Firlana Amidin, biasa dipanggil Lana. Aku mahasiswa ekonomi kelas internasional angkatan 2021. Oh iya, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngundang aku di Dialog in Economics ini. Semoga aku bisa sharing pengalaman di sini. Oke, terima kasih banyak Kak Lana. Mungkin sebuah kehormatan juga terkhususnya bagi kami gitu, karena kakak di sela kesibukan yang ada sudah mau menyempatkan diri untuk bisa gabung dan join untuk sharing-sharing nih kepada kita semua. Nah mungkin Kak Lana ya, akrabnya dipanggil Kak Lana nih Kak. Mungkin kesibukan kakak akhir-akhir ini apa-apa aja sih Kak? Seperti yang aku sebutin sebelumnya, aku lagi kuliah, terus juga aku lagi nyoba sesuatu yang baru. Aku trying to develop a new business, tapi masih blurry lah gitu. Oh gitu, mungkin boleh tahu nggak sih sedikit Kak, itu fokusnya kemana sih sebenarnya? Itu bisa dikategorin ke service juga bisa, ke goods juga bisa. Itu kayak on demand gitu loh. Jadi kalau dibilang bidangnya lebih ke furniture gitu. Oke, nah jadi itu boleh dilihat tuh teman-teman, karena di samping kita sebagai mahasiswa, kita juga bisa tuh menangkap peluang-peluang yang ada untuk bisa mencari apa ya, keuntungan atau apa gitu. Sangat relate lah sama anak-anak ekonomi gitu, karena FYI Kak Lana juga sejurusan nih dengan ilmu ekonomi ya kan Kak. Mungkin boleh nanti besok tuh kalau teman-teman ketemu Kak Lana mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh banget nih teman-teman. Oh iya, Kak Lana mungkin asal dari mana nih Kak? Aku asli Padang. Oh, asli Padang. Nah, gimana perjalanannya dari sini? Kebetulan aman, karena aman. Deket juga dari sini, dari rumahku. Gitu. Jadi udah nggak kesasar ya Kak? Oke Kak, mungkin juga kan ini long weekend nih sebelum-sebelumnya. Mungkin adakah kegiatan lain selain di samping perkuliahan gitu Kak? Long weekend aku lebih ngerjain tugas aja sih. Saya lagi banyak-banyaknya. Oke, mungkin itu sama aja nggak sih sama kita gitu Kak? Karena relate banget sih sama mahasiswa-mahasiswa saat ini. Nah mungkin Kak, pada hari ini kan kita akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat menarik gitu, yaitu tentang credit earning gitu. Nah mungkin ibaratnya kalau aku pribadi juga belum pernah nih mendengar credit earning itu apa gitu. Mungkin dari teman-teman semua ada sebagian yang tahu credit earning atau ada yang pernah mendengar gitu kan. Nah sebenarnya ya Kak, ini topik yang sangat menarik sih, terutama juga bagi aku gitu, dan gak sabar banget sih untuk mengupas tuntas. Mungkin langsung aja gak sih Kak kita bahas gitu? Oke. Nah mungkin aku sedikit nervous nih guys, karena ya dihadapkan sama pemateri kita yang luar biasa. Oke, langsung aja nih Kak, tentang credit earning itu sebenarnya apa sih Kak gitu? Oke, buat credit earning yang aku ikutin kemarin, jadi itu kayak program fakultas kita, Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi itu langsung kepada fakultas yang host university-nya yang berada di Malaysia, itu University Malaysia Pahang. Jadi kayak fakultas kita kerjasama, terus jadi kayak kita beberapa dari kita dikirim ke sana gitu. Terus untuk programnya itu berdurasi selama sekitar 4 bulan. Kayak dari Oktober sampai Februari.
Oh gitu, berarti credit earning ini merupakan sebuah kegiatan yang disediakan oleh fakultas dari universitas itu sendiri ya kak? Iya. Mungkin oke, selanjutnya mungkin agak mirip-mirip nggak sih kak ini dengan IISMA atau gimana? Untuk bisa jadi mirip sih, soalnya mungkin yang bedanya yang ngadain aja ya. Gitu. Nah, jadi mungkin itu nih perbedaannya teman-teman. Jadi kalau credit earning itu merupakan sebuah kegiatan yang diwadahi oleh fakultas dari univ itu sendiri. Sedangkan kalau IISMA itu program yang disediakan oleh Kemendikbudristek gitu kan kepada mahasiswa gitu. Tapi dia sama-sama untuk pertukaran belajar di luar negeri ya kak? Iya, palingan juga bedanya di pendanaan kali ya. Oh, pendanaan. Oke, mungkin untuk awal-awal mungkin udah hangat banget ya, udah sangat kepo nih. Oke, mungkin selanjutnya kak, berarti kakak udah lulus di universitas mana nih kak? Di pertukaran di sana. Kemarin ini di University Malaysia Pahang namanya. Kalau boleh tahu itu tahun berapa sih kak? Itu tahun kemarin 2023. Oh gitu, jadi masih hangat-hangatnya banget ya kak. Mungkin masih menyesuaikan juga nggak sih atau masih ke bawah gitu udara di sana kak? Udah padang banget. Udah padang banget. Nah mungkin kita lanjut. Sebelum itu kan kak, apa sih sebenarnya motivasi dari kakak untuk mengikuti credit earning ini? Motivasi aku mungkin aku kayak pengen ngerasain pengalaman baru, belajar tentang hal baru di lingkungan yang baru gitu. Kayak pengen aja gitu merasakan men-challenge diri gitu. Gitu. Mungkin informasi-informasi yang didapatkan dulu itu kakak cari sendiri atau kakak diajak sama teman, oh kita ikut credit earning yuk atau gimana gitu kak? Iya bisa jadi kayak gitu. Aku dapat dari Instagramnya FEB. Terus juga dikirim tuh sama temanku, akan ikut barengan sama temanku yang juga dari ekonomi gitu. Terus menurut aku juga informasi yang disediakan udah cukup gitu. Gitu. Oke, berarti ini kakak di samping diajak juga mencari sendiri gitu ya terkait dengan informasi kegiatan credit earning. Nah kan udah kakak cari informasi atau kakak juga diajak nih sama teman-teman kakak sebelumnya. Itu sebenarnya untuk proses awalnya itu sulit nggak sih kak? Kayak kan banyak persiapan yang harus dilakukan gitu, atau apa sih syarat-syaratnya gitu, syarat-syarat awal aja gitu dulu untuk credit earning ini sendiri? Step pertama kita disuruh ngisi form buat nominasi gitu. Terus habis itu kan ada pengumuman tuh yang lulus nominasi, baru kita ke tahap selanjutnya ngisi berkas. Berkas itu ada seperti academic transcript, paspor, terus juga letter of recommendation. Kebetulan aku dapat dari head of our department. Terus juga ada juga kayak registration form. Di situ juga nanti kita disuruh ngisi sekiranya kayak matkul-matkul yang mau kita ambil gitu. Oh gitu, berarti skemanya gini ya kak, semua orang yang mau ikut credit earning itu melalui kan tahapan-tahapan itu semuanya dulu gitu. Nah yang tadi kakak bilang ada nominasi, itu nominasi seperti apa gitu ya kak? Nominasinya kayak simple ngisi form aja gitu, kayak ngisi data diri gitu. Nanti bakalan dikabarin tuh kayak kuotanya berapa gimana gitu. Oh gitu. Kalau untuk tahun kemarin dari FEB sendiri itu berapa kuotanya kak? Kemarin 6. Oh 6 gitu. Dan dari pendaftar yang ada atau masih ingat nggak? Kurang ingat juga. Kurang ingat gitu. Jadi di tahun kemarin itu 6. Nah 6 ini nih emang sudah lulus atau baru lulus di tahap verifikasi? 6 yang berangkat kemarin. Oh 6 yang berangkat di Malaysia. Keren banget tentunya dari FEB itu sendiri gitu. Berarti dari berkas-berkas yang kita siapkan itu berarti adakah langkah selanjutnya kak, atau ada tahap wawancara atau sebagaimananya? Oh enggak. Langsung aja. Oh langsung aja, berarti emang kita siapin berkasnya, terus udah ituin itu nanti ada pengumuman langsung gitu ya kak. Nah untuk itu kan banyak tuh syarat-syaratnya. Itu emang dari kita mandiri memfasilitasi atau gimana kak? Syarat-syaratnya mungkin yang dari kita palingan itu ya EPT English, buat kayak TOEFL, IELTS yang kayak gitu. Kebetulan aku pakai Duolingo English Test. Terus yang selebihnya yang kayak form itu tuh disediain buat kita ngisi. Terus juga yang kayak formatnya udah jelas gitu. Oke.
udah jelas. Nah, oke, mungkin itu sih kira-kira kan syarat-syarat atau tahapan untuk bisa mengikuti credit earning itu. Dan emang ini kita juga mandiri ya Kak, memilih universitas yang kita mau atau gimana Kak? Oh, di itu universitasnya udah di provide gitu dari awal, memang udah disebutin satu nama univ itu gitu. Oh gitu, berarti dari awal FEB udah bilang, oh kalau yang lulus ini bakalan di sini ya, gitu program credit earningnya. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak, mendengar kakak lulus gitu, pengumuman kelulusan. Nah kita lanjut ke kakak udah lulus nih di sana gitu, belajar di sana gitu. Mungkin pengalaman kakak di sana gimana nih Kak, belajarnya atau gimana nya, dan berapa bulan, berapa lamanya? Pengalaman belajar di sana kan starting dari Oktober sampai Februari, sekitar 4 bulan kali ya. Jadi pengalaman belajar di sana yang aku highlight, menurut aku best experience-nya berada di belajar di sananya sih, soalnya yang walaupun itu tuh beda banget sama jurusan yang ada di sini di UNAN, tapi menurut aku materi-materinya gitu-gitu kayak well provided dari dosen di sana gitu. Jadi aku walaupun itu adalah hal yang baru buat aku untuk belajar, tapi aku nggak merasa kesusahan untuk ngikutin itu. Oh gitu, berarti lingkungan di sana gitu mendukung dan sangat menerima banget gitu ya Kak. Nah mungkin proses pembelajarannya apakah sama gitu atau berbeda gitu Kak, sama yang di Indo ini gitu, yang Kakak rasain aja gitu berdasarkan pengalaman? Perbedaannya nggak yang signifikan banget, tapi aku paling ngerasa yang paling aku rasain itu dosen-dosen di sana lebih student oriented gitu. Terus juga mungkin despite cultural atau apapun, aku ngerasa yang kayak aku bilang tadi itu kayak materialnya itu well provided, kayaknya dari awal tuh udah jelas gitu. Jadi kita kayak apapun kalau misalnya nggak jelas kita tinggal bilang gitu. Oke, nah setibanya kan kakak juga sempat meng-highlight nih kalau misalnya lulusan di sana gitu kan, itu sedikit berbeda sama jurusan awal kakak, dimana di awalnya kan ilmu ekonomi nih gitu. Emang di sana kakak dapat jurusan apa Kak? Agak jauh ya. Aku lulus di sana industrial teknologi manajemen. Oke, berarti ke lebih teknik gitu ya. Oke, lantas gimana tuh Kak atas perbedaan yang ada gitu? Susah nggak sih, atau ada mungkin karena ada hal-hal baru juga gitu? Gimana dari kakak pribadi? Mungkin constraint-nya palingan aku ngambil 6 matkul. Jadi ada 2 matkul itu yang nggak ada bau-bau ekonomi dan bisnisnya ya. Jadi itu namanya computer modeling simulation sama industrial control automation. Jadi selama aku di sana kayak aku sering mempertanyain diri gitu, kayak aku jurusan apa sih? Jadi karena yang aku bilang tadi, jadi karena materialnya well provided, jadi walaupun aku harus belajar itu tuh mulai dari awal, tapi insyaallah aku bisa ngikutin gitu pelan-pelan. Oke, aman. Berarti lebih tambah udah dapat pengalaman baru gitu, ilmunya pun juga baru gitu dengan jurusan yang berbeda gitu, dan menambah wawasan banget gitu kan Kak. Mungkin ya selanjutnya nih Kak, kalau di sana itu kan ada gitu nggak sih Kak, kayak selain pembelajaran atau pengalaman atau experience baru nggak sih yang Kakak dapatin di sana? Pengalaman baru mungkin karena aku di sini di UNAN aku tinggal dengan orang tua, jadi aku belajar jadi anak kos di sana. Terus juga hal-hal yang mulai kayak nge-explore gimana, kan di situ nggak ada kendaraan ya, jadi kayak nyobain public transportation di sana yang gitu sih. Oke. Nah, oh ya Kak, kan tadi Kakak bilang tuh kalau misalnya yang lulus dari FEB ini 6 gitu. Apakah yang ke-6-nya ini sama jurusannya atau memang satu universitas saja atau gimana Kak? Jadi kebetulan yang 6 lulus itu terbagi 2. Jadi ada S1, S2.
Jadi yang untuk S1 cuma 3 orang. Oke. Tiga-tiganya sama jurusan di sana. Oh, sama jurusannya, berarti emang satu lingkup gitu. Nah, mungkin udah disebutin belum kakak lulusan universitas mana tadi? Udah. Oh, udah gitu. Oke, maaf ya teman-teman, aku sedikit lupa. Oke, selanjutnya nih, kan dari experience kakak di sana gitu kan, dimana kakak juga belajar di sana. Tentunya ada juga dong kewajiban kakak nih yang di Indonesia gitu, di UNAN gitu. Nah, apakah transfer dari SKS yang di sana itu gimana kak dengan kewajiban yang di UNAN? Oh, kayak awal-awal itu pas balik ke sini tuh menjadi concern gitu buat aku, karena kayak yang aku bilang tadi, jurusan itu beda banget kan. Jadi matkul itu nggak ada yang sama tuh sama yang kita pelajari di jurusan. Tapi along the way udah dapat solusinya, jadi yang matkul di sana tetap sama gitu masuk transkrip kita. Berarti terkonservasi semua terkonversi gitu semua, walaupun memang berbeda gitu. Oh ya kak, mungkin aku sempat lupa gitu. Apakah di sana gitu itu emang ditanggung gitu kan oleh fakultas kita atau gimana gitu kak? Kalau untuk pembiayaannya itu bukan fully funded, itu lebih ke partial gitu. Jadi 3 hal yang dibayarin. Yang pertama ada tiket pesawat, yang kedua ada visa, yang ketiga itu registration fee di sana. Gitu. Oke, berarti untuk biaya hidup di sana itu pribadi kita ya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik ikut credit earning gitu, nggak menutup kemungkinan ya kan kak untuk kita semua. Apakah memang harus yang misalnya kalau aku nggak bisa bahasa Inggris gimana nih kak? Apakah ada kemungkinan gitu? Karena menurut aku ya untuk material di kelas itu full English, tapi kadang-kadang medium of learningnya menyampaikannya dalam Melayu gitu. Misalkan teman-teman yang jago Melayu bisa aja gitu. Oke. Berarti jangan insecure ya teman-teman kalau misalnya nggak fasih banget bahasa Inggrisnya gitu. Nggak menutup kemungkinan kok untuk teman-teman bisa join dalam kegiatan credit earning ini, karena memang credit earning ini terbuka untuk seluruh mahasiswa gitu. Ya kan kak? Oke, selanjutnya selanjutnya nih kak, kan kakak belajar di luar negeri, bagaimana sih kakak menyeimbangkannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada, atau bagaimana adaptasi yang dilakukan? Cara aku beradaptasi paling utama palingan di pertemanan di sana kayak soalnya kan aku ngambil 6 matkul tuh di sana. 5 dari 6 matkulnya itu ada grup tes, jadi dimana aku harus berinteract gitu sama warga lokal gitu. Palingan di situ sih kayak nyesuaiin gimana cara kerja mereka, waktu kerja mereka gitu. Oke, mungkin itu nih teman-teman strateginya. Nah selanjutnya nih kak, apa sih sebenarnya evaluasi dari kakak gitu dalam melihat dampak pembelajaran yang didapatkan? Evaluasi dari aku terhadap program ini apa? Evaluasi aku mungkin di koordinasi antara jurusan sama fakultas kali ya. Soalnya kan jurusan kita kan berada di bawah fakultas nih. Jadi kayak misalnya awal-awal nih aku kalau nanya tentang informasi tentang program ini ke jurusan itu masih kayak ada miskomunikasi apa gimana gitu. Jadi aku berharap kedepannya lebih ada koordinasi gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas sharing-sharing yang sudah disampaikan gitu. Nah mungkin teman-teman semua yang awalnya nggak tahu credit earning itu gimana gitu, dan mungkin sekarang tuh udah tahu, udah kebuka pikirannya gitu. Oh credit earning ini ya gitu, dan sangat menarik tentunya untuk diikuti dan dicoba gitu kan Kak. Dan kembali lagi ya dicoba aja dulu gitu, hasilnya apapun asalkan kita punya kemauan. Nah mungkin Kak tidak terasa gitu ya, saking asiknya ngobrol-ngobrol kita udah ada di ujung statement atau ujung acara nih gitu. Mungkin sedikit closing statement atau tips and trick gitu dari kakak gitu selaku yang sudah berpengalaman atau adalah pengalamannya di kegiatan credit earning ini. Mungkin boleh Kak disampaikan kepada teman-teman kita. Mungkin tips dari aku yang pertama banget itu harus make sure dari awal. Jadi kayak things tuh harus clear gitu. Ada 2 hal yang harus ditanyain. Yang pertama pembiayaan, itu pembiayaan tuh bisa ditanyain ke fakultas. Kayak gimana sih pembiayaannya, apa aja yang dicakup gitu. Misalnya bisa aja di zaman teman-teman pas mau daftar itu pembiayaannya
lebih banyak gitu. Ya. Jadi kayak bisa tuh teman-teman refleksi ke diri sendiri, apakah yang hal-hal yang nggak bisa dibiayain itu, apakah kita bisa menutupi itu. Terus juga yang kedua lebih ke akademik. Jadi teman-teman bisa nanya ke jurusan gitu, kayak di saat kita konsultasi matkul, kayak matkul apa yang mau diambil. Jadi bukan hanya buat semester depan aja gitu, kayak tanya buat semester selanjutnya gitu, apakah dengan ikut ini berdampak kepada durasi perkuliahan apa enggak gitu. Jadi menurut aku yang paling penting itu things harus clear dulu dari awal gitu. Oke, terima kasih banyak Kak atas tips dan saran-saran yang sudah dilakukan. Nah, mungkin boleh dicatat banget nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk kegiatan ini, mungkin boleh dipikirin dulu, pikirin matang-matang, terus persiapkanlah diri dengan sebaik mungkin. Itu bukan hanya dari kemauan, tapi dari seluruhnya, mulai dari berkasnya, terus gimana nanti pembiayaannya dan lain-lainnya gitu. Emang harus dimantapin aja lah dulu di awal gitu. Oke, mungkin ya Kak, kita sampai di penutupan kali ini gitu, dan aku harap teman-teman semua dapat dapat mengambil gitu informasi ini dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu, karena memang mahasiswa ini identik dengan untuk selalu mencari peluang-peluang yang ada untuk bisa mengembangkan diri dengan sebaik mungkin. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak Kak atas waktu yang sudah diberikan, dan aku harap mungkin pertemuan kita nggak hanya di sini juga, mungkin di belakang layar, dan mungkin boleh teman-teman yang masih rasanya kurang puas nih terkait dengan informasi kredit earning ini, masih banyak yang mau ditanyakan, boleh langsung aja kalau ketemu Kak Lana, mungkin boleh langsung ditanya-tanyakan. Oke Kak, mungkin aku tutup ya, dan aku dan juga Kak Lana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.